Cumi laut pedas ala Meldi, keponakannya Kak Dewi Persik. Bolak-balik seliweran di FYP ku dan akhirnya aku memutuskan untuk bikin sendiri daripada beli karena harganya tuh mehong sekali pemirsa raya. Sekotak itu bisa sampai 70.000. Yang tentu saja video ini bukan tentang cara bikin cumi laut pedas aja karena mohon maaf pemirsa raya, kontenku ini kan tentang daily vlog ya, bukan resep memasak. Kalau misalkan masakanku tuh bisa dicontoh ya alhamdulillah gitu loh ya. Sembari nunggu marinasi meresap, aku juga sempatkan kemang sayur dulu. Jadi buat pemirsa raya, para bundus sekalian berpikir kalau aku tuh udah belanja mingguan berarti aku nggak pernah kemang sayur, itu salah ya. Terutama kalau aku mau masak seafood-seafoodan seperti sekarang ini, aku wajib belinya di Mang Sayur karena kalau seafood nggak bisa di stok. Jadi sekalinya beli harus langsung dimasak, nggak bisa di stok berminggu-minggu, 2 hari aja udah nggak enak rasanya, apalagi berminggu-minggu, nggak bisa ya. Untuk ngurusin cumi tuh harus lebih ekstra ya daripada udang. Cuminya itu harus kubersihkan dulu, tintanya aku buang karena aku nggak suka cumi dengan tinta. Terus tulang-tulang plastiknya juga aku udah buang, lalu aku rendam dengan perasan air jeruk nipis dan juga baking soda. Tujuannya untuk mengurangi bau amis dari si cumi. Untuk minyaknya ini udah aku longi itu apa ya, dikurangi lah ya. Dan ini aku tuang lagi untuk minyak yang lumayan bersih. Di situ aku nggak mau eksekusi buat cuminya dulu karena aku harus bikin sayur pendampingnya. Seperti biasa ya pemirsa raya, mengikuti selera warga negara Indonesia Raya Merdeka yang tinggal di rumah ini. Sudah tahu kan kalau udah kol masuk di situ, dimana aku gongseng sama bumbu sama irisan daun bawang, aku mau bikin apa? Yes, bener sekali, mau bikin sayur sop untuk pendamping cumi laut pedasnya. Seperti cara aku bikin sop biasanya, wortel sama buncis sudah mubal-mubal atau udah lumayan empuk, baru masukkan gongsengan gubis, bumbu sama daun bawang juga seledri. Tutup, kemudian tambahkan 1 bungkus bumbu bakso instan, baru tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Udah, tunggu aja sampai si wortelnya sama buncisnya itu bener-bener empuk, baru kemudian aku eksekusi untuk bikin cumi laut pedasnya. Pertama haluskan 2 bawang ya, bawang merah sama bawang putih. Kalau udah halus baru masukkan percabean duniawi. Itu tadi aku sisakan ya karena kok pikir-pikir itu medeni banget lek wakeh ngono cabenya, aku nggak bakal mampu. Untuk cabenya dicoper kasar aja, lalu di sini aku kupas-kupas pete. Sebenarnya untuk menu dari Kak Meldi itu nggak ada petenya ya pemirsa raya, tapi karena aku tuh pecinta pete dan saat video ini di tag pete itu lagi murah-murahnya ya wes, tak tambahkan 1 delojor. Kita gongseng semua bumbunya sampai bener-bener harum. Tambahkan bumbu aromatik, ada serai geprek, lengkuas geprek, daun jeruk sama petenya, diubel-ubel aja. Kalau udah keluar minyak tambahkan sedikit minyak lagi, baru masukkan perbumbuan duniawi, di antaranya garam, penyedap, kaldu bubuk dan juga sedikit gula. Diubel-ubel lagi baru masukkan cuminya sama udangnya. Kalau misalkan mau pakai cumi aja boleh, kalau mau pakai udang aja juga boleh, sesuai aja dengan selera. Di sini tak campur jadi satu. Warning, nggak usah ditambahkan air sedikit pun karena emang mereka berdua ini makhluk hidup yang tinggal di laut yang udah berair gitu loh. Jadi kalau ditumis seperti itu airnya bakal keluar sendiri, nggak usah tambah air lagi. Sembari nungguin cuminya matang, aku bikin seduhan Nutriflex dulu. Ini tuh bukan endorse ya, tapi emang ini yang aku lakukan kalau misalkan aku mau makan makanan pedas. Jadi lambungku ini tak siapkan dulu biar GERD-ku itu tuh nggak kambuh. Jangan lupa masak itu sampai airnya menyusut biar nggak nyemek-nyemek, karena aku pribadi nggak suka sih si makanan laut atau seafood itu yang nyemek-nyemek. Udah jadi, udah siap disantap. Coba lihat, menggiurkan sekali ya kan. Langsung bawa nasi anget kalian masing-masing. Percaya deh, bikinnya gampang, rasanya nendang. Nyata, Ma.